oh adik-adik kita, anak-anak kita nanti bisa lihat ada contoh, Iya, ada benar. contoh untuk mereka. Itu Iya. yang saya mau mungkin sampai saat ini masih di Jepang. Oke. Ya, luar biasa menarik ini Novi ya, apalagi ya dengan tadi dari Jayapura setelah ikut Olimpiade di SMA, terus bisa terpilih, terus berangkatnya ke Jepang ini sehabis sekolah, sehabis SMA atau setelah ikut Olimpiade langsung dipilih, sehabis SMA. Sehabis SMA dulu. Oke. Jadi tamatan lulusnya semua di Papua. Iya benar, tapi dari kelas 2 SMA sudah di Jawa karena yang Olimpiade tadi itu. Luar biasa, ini saya langsung aplaus dari sini. Jadi kelas 2 dan 3-nya habisnya di Jawa, 1 tahun saja yang di Jayapura waktu itu. Oke, jadi kelas 1-nya di Jawa, kelas 1-nya di Papua, kelas 2, 3-nya habiskan di Jawa ya? Iya, tapi SMA-nya tetap sama, SMA Buper. SMA sama tetap SMA Buper. Iya. Oke, siap. Ya, ini Novia bisa ceritakan kembali pengalaman pertama ketika berada di Jepang, situasinya seperti apa? Bisa jadi inspirasi buat teman-teman ini. Pengalaman pertama kali tiba di Jepang. Pertama datang ke Jepang itu rasa kagum. Karena seperti dunia lain begitu. Semuanya serba canggih, jadi wah apa-apa semua harus bisa teknologi. Gitu. Dan semuanya dalam bahasa Jepang, jadi itu juga tantangan sendiri. Harus kalau tinggal di Jepang harus bisa bahasa Jepang. Itu lagi. Jadi ini seperti tidak terbayangkan dalam mimpi ya. Tiba-tiba saya bisa di sini. Seperti bisa langsung. Dalam mimpi. Tidak juga tapi ya. Untuk sebenarnya saya sudah punya mimpi-mimpi itu dan puji Tuhan SMA Negeri 3 Jayapura sendiri banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saat sebelum masuk di SMA itu dan setelah masuk benar-benar belajar gitu karena saya ingin mendapatkan beasiswa itu. Tuntutannya memang harus belajar ya. Ya benar harus belajar, tidak ada cara instan untuk mendapat sesuatu. Betul. Ini yang juga menjadi inspirasi juga buat teman-teman kita di Papua, cara khusus untuk generasi muda ini. Jadi untuk sampai di sana betul-betul butuh perjuangan juga ya, dan harus belajar, ini menjadi hal utama ya, dan untuk menginspirasikan teman-teman kita juga. Ya, jadi waktu SMA itu di SMA Negeri 3 Jayapura kan datang dari Biak, dan teman-teman dan yang dari daerah dan yang di provinsi itu ada perbedaan. Jadi kami yang dari kabupaten agak sedikit tertinggal menurut pandangan saya. Jadi yang teman-teman lain mereka sudah tidur, saya masih belajar sampai jam 2 pagi. Dan tidur 2-3 jam, terus bangun dan pergi ke sekolah. Dan karena kami sekolah asrama, itu harus bangunnya tepat waktu. Jadi itu semua perjuangan yang kalau lihat ke belakang tuh, puji Tuhan bisa lewati semua itu. Betul. Itu tidak mudah ya, semua butuh proses. Dari sana sampai ke Jepang, terus sampai di sana banyak juga hal-hal yang Novia temukan juga di sana ya, hal-hal baru di Jepang. Oke. Ini kira-kira selain dari tadi yang motivasinya untuk Novia ke sana, dukungan dari orang tua juga sangat perlu sekali ya untuk. Iya benar. Orang tua dan keluarga. Itu sangat dibutuhkan sekali ya. Iya. Oke. Terus selain itu ada tidak lagi yang menjadi motivasi atau yang mendorong Novia sampai harus ke Jepang ini? Selain dari tadi. Oke. Jadi dari kecil bapak bilang begini sama saya, aku sekolah baik-baik supaya aku pergi ke SMA Buper. Terus Novia kalau mau sukses harus keluar dari Biak. Itu dari kecil bapak sudah tanam di kepala. Jadi saya cuma tahu saya belajar tapi keluar untuk mencuri ilmu sebanyak-banyaknya. Dan prinsip saya sebelum saya sukses saya mau pulang ke Biak. Gitu. Luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan Novia juga bisa rekomendasi saya Kak, atau masih ada waktu untuk kita ke Jepang nanti. Luar biasa, amin. Oke, selain itu juga ada tidak program-program khusus yang Novia sempat ikut selama berada di Jepang? Ada kegiatan lain selain belajar, selain diasramakan, ada titik fokus juga ke tempat yang lain, ada tidak? Titik fokus seperti part time kerja 9. Jadi selama di Jepang, saya selain sekolah dan juga kerja sambilan atau part time, saya juga biasa mengikuti demo
perlombaan. Jadi saya pernah waktu di sekolah bahasa, saya menang juara 1 lomba pidato bahasa Jepang di sekolah kami waktu itu, dan juga pernah menjuarai lomba jumping machine atau mesin lompat di Osaka University, Universitas Osaka waktu itu, waktu masih sekolah. Jadi sambil sekolah juga ada aktivitas-aktivitas lain tambahan di sana ya? Iya benar, iya. Jadi saya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu yang berhubungan dengan saya punya pendidikan juga sebenarnya untuk menambah pengalaman-pengalaman. Iya. Ada tidak perbedaan-perbedaan yang Novia rasakan, misalnya dari segi sekolah di sana dengan di Indonesia secara khusus di Biak? Ada tidak? Sangat besar, sangat perbedaannya luar biasa. Iya. Di Jepang mereka tidak menuntut kita untuk menghafal buku atau menulis catatan berlembar-lembar tapi tidak ada arti gitu ya. Iya. Jadi dong ini guru kalau seperti bercerita. Dan saya kan jurusannya listrik dan elektronik. Iya. Dan saya tahu di SMA itu pelajaran listrik dan elektronik di dalam fisika sendiri itu merupakan pelajaran yang sulit untuk kebanyakan pelajar. Iya. Nah, sedangkan di Jepang dosennya itu menjelaskan listrik dan elektroniknya itu seperti bercerita. Iya. Oke, jadi dia seperti bercerita. Jadi kenapa rumus ini datanya dari mana? Dia mulai menceritakan seperti rumus paling dasar di dalam elektronik sendiri seperti V sama dengan I kali R itu. Volt sama dengan current dikali dengan resistor. Iya. Resistance. Jadi begitu Jadi ya. kalau di Indonesia kita disuruh hafal. Ini kok hafal ini, baru nanti di ujian kok tinggal kerja begini. Tapi di Jepang mereka jelaskan kenapa sampai begini, kenapa sampai dapat. Nah itu perbedaannya yang paling jauh menurut saya di situ. Jadi kita mengerti benar dari dasarnya. Jadi setelah kita dapat ilmu itu, kita bisa inovasi itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi kenapa di Jepang mereka inovasinya sangat tinggi, teknologinya baru terus setiap tahun, karena dari situ, dari pendidikannya saja sudah luar biasa. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi tidak terfokus kayak macam kita di sini yang dikasih tuntutan untuk harus menghafal, tapi lebih banyak dijelaskan di sana ya. Benar, jelaskan dan langsung dipraktekkan. Wah, itu yang lebih aplikasinya apa nih? Luar biasa. Oke, Novia, sebelum kita lanjut ini ada teman-teman juga yang sudah say hi di Instagram, mumpung hari juga kita live di IG-nya Pro2. Oke, kita baca dulu dari Natalia Rumbewas, luar biasa pendidikan di Jepang ini, showy untuk Novia ini. Oke, dari Natalia Rumbewas. Oke, terus halo, juga ada Natalia. Iya, terus juga ada satu pertanyaan dari Devi Parangan. Kakak Devi Parangan. Sudah berapa tahun ini Novia di Jepang? Tahun ini kalau misalkan saya tinggal sampai Oktober berarti 11 tahun. Sudah jadi 11 sekarang, tahun. Iya, jadi sekarang 10 tahun berapa bulan ya? 8 bulan? Saya lupa, 6. Ya, menjelang 11 tahun di Jepang. Sudah hampir 11 tahun ya? Menjelang 11. Menjelang 11 tahun. Ya, hampir ya betul. Oke, jadi itu dia Kakak Devi sudah 11 tahun ini Novia sudah berada di Jepang. Ini berarti banyak pengalaman juga yang sudah dilakukan dari Novia, bukan hanya di waktu studi saja. Ini menurut Novia sendiri selama studi di Jepang ini, ada tidak tantangan atau kendala-kendala yang Novia hadapi selama berada di Jepang, selama menjalankan studinya? Kendala pertama mungkin karena bahasanya susah, dan bahasa Jepang itu sangat spesifik. Bahasa Jepang itu dia sangat spesifik, terutama dalam bidang teknologi. Iya. Dan juga budaya yang berbeda. Jadi kita pertama datang kan masih budayanya itu 100% budaya Indonesia, budaya Papua. Tetapi ke Jepang, apabila kita tidak memahami budaya mereka, susah untuk masuk di dalam sosialisasi mereka gitu, dalam lingkungan pertemanan, juga di sekolah, seperti begitu. Itu susahnya di situ sebenarnya. Jadi lingkungan budaya ini sangat. Selain itu, ya lingkungan budayanya, ketertiban, juga kebersihan, semuanya
kalau mau dilihat dibandingkan dengan Indonesia agak beda. Jadi kadang kami itu apa namanya? Pertama-pertama agak sulit juga untuk. Agak sulit ya. Iya. Iya. Jadi tadi itu kendala tantangan pertama tuh dari bahasanya. Jadi bahasa. tantangan pertama ya. Pertama kali Novia di sana langsung berbahasa Jepang atau masih dengan bahasa internasional, bahasa Inggris dulu? Bahasa Inggris atau? Tidak, saya bahasa Jepang. Bahasa Jepang langsung. Karena, luar biasa. Iya, bahasa Jepang langsung. Jadi saya datang sini sekolah bahasa dulu 1 tahun. Sekolah bahasa dulu 1 tahun dulu. Setelah itu kami sekolah bahasa dulu 1 tahun. Di Jepang itu kita harus punya ijazah sekolah bahasa dulu untuk masuk S1. Itu persyaratan. Iya. Jadi dari situ baru kita boleh masuk ke universitas. Jadi itu memang sudah diwajibkan, sudah diharuskan ya untuk siapapun yang datang di Jepang sebelum bergabung atau juga tinggal di sana untuk melanjutkan studi, itu minimal harus kuliah 1 tahun untuk ambil bahasanya dulu, bahasa Jepangnya. Iya, benar. Selain itu juga dari lingkungan budaya ini mempengaruhi juga ya, dari artinya kalau kita bisa bergabung dengan lingkungan budayanya orang Jepang, berarti mudah juga untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka di sana ya. Ya, benar. Karena bahasa dan budaya itu satu paket, tidak bisa dibedakan. Benar. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris, harus juga tahu budaya Western seperti apa. Iya. Jadi kalau orang luar juga mau belajar bahasa Papua, kan dong harus tahu juga budaya Papua juga tuh. Iya. Oke, nanti ya lanjut lagi nih Novia, ada lagi satu pertanyaan dari email Rumbino yang sudah komentar juga di Instagramnya Pro 2. Iya, email Rumbino. Iya, baik. Kapan kakak Novia pulang ke Biak? Kapan ini? Yang di Biak Surindu. Doakan saja secepatnya. Karena kan sekarang masih lockdown toh. Oke. Iya. Dan saya ini rencana mau bikin Japan Festival. Sebenarnya mungkin tahun ini, cuman karena corona jadi mungkin tahun depan. Jadi teman-teman muda di Papua doakan dan tunggu. Nanti saya akan informasikan untuk festival Jepang nanti. Waktu tahun lalu kita bikin di Jayapura. Jadi tahun berikutnya saya mau buat di Biak. Jadi teman-teman di Biak tunggu saja. Tahun berapa itu Novia lakukan itu festival Jepang di Jayapura? Tahun kemarin 2019 Juni. Iya. Tahun kemarin bulan Juni ya? 19 Juni. Oke, ini satu lagi nih Kak Novia dari Daniel Istia. Katanya kapan kakak di Biak bisa ajar kita leska bahasa Jepang di Biak, seorang pertama yang mau daftar. Boleh. Itu ya sudah ada dalam list. Kalau ke Biak pasti. Ilmu tuh harus dibagikan, jadi itu pasti itu. Iya. Jadi rencananya juga nanti di tahun ini untuk mengadakan festivalnya juga ya Novia. Iya. Sudah ada persiapan serius. Kalau misalkan tidak ada halangan dan kalau misalkan coronanya membaik dan orang luar bisa datang, ada beberapa orang Jepang yang nanti saya undang untuk mereka datang ke sana hadiri festival Jepangnya itu. Luar biasa, semoga semuanya berjalan lancar Novia. Amin. Ya, kita balik lagi nih ke studinya Novia tadi. Tadi kan sudah ada tantangan yang membuat sampai Novia, ada juga kendala-kendalanya selama berada di Jepang. Tantangan pertama tadi dari segi bahasa itu perlu sekali. Jadi sebelum masuk untuk studi harus kuliah dulu 1 tahun. Setelah itu juga kita harus mengetahui tentang lingkungan budaya yang ada di Jepang. Karena itu juga memudahkan kita untuk berkomunikasi ya. Bagaimana nih Novia? Apalagi kan sekarang Novia dengan profesinya sebagai insinyur, dengan gelarnya Novia Rumbewas Engineering ya? Engineer. Ya, engineer atau insinyur. Insinyur. Ini ada tidak apa bisa diceritakan sedikit bagaimana nih perjuangannya Novia sampai bisa meraih gelar tersebut? Jadi motivasi buat teman-teman kita juga di sini. Ya, baik. Jadi motivasi saya dan tujuan untuk mengambil listrik dan elektronik sendiri karena di Indonesia juga termasuk di Papua kita krisis energi. Dalam arti listrik itu sangat susah. Dulu ingat waktu SD SMP kan suka mati lampu toh, baru televisi rusak.
apa rusak karena ya. Pengadaan energi yang kurang. Iya, pengalaman nih. Dan saya pikir benar, dan saya pikir kalau dan di Papua sendiri belum banyak industri yang masuk di sana. Saya pikir salah satu kendalanya adalah penyediaan listrik. Kalau misalkan penyediaan listrik memadai, maka industri juga bisa bekerja dengan baik. Jadi itu tantangan untuk saya sendiri untuk bagaimana nih belajar listrik, dan juga mungkin kita bisa membangun renewable energy atau pembangkit listrik terbaharui. Seperti dari gelombang laut mungkin, dari angin, atau dari air mengalir, hydro, seperti itu. Jadi itu harapan saya ke depan, mungkin itu bisa dikembangkan di Papua. Iya. Ini lagi nih, ada satu pertanyaan juga dari Cindy Pongo. Kak Novia, Cindy Pongo ini. Ini Cindy Pongo tanya, ini kakak apa yang perlu kita siapkan kalau mau sekolah di luar negeri? Mungkin ada alternatif khusus atau mungkin yang bisa direkomendasi Novia, atau ada program-program khusus? Silakan. Oh, oke, baik. Kalau beasiswa di Jepang sendiri ada membuka Gakusho, dan itu dia tiap tahun ada beasiswa untuk orang asing, termasuk Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau misalkan mau ambil beasiswanya itu dari kelas 2 atau kelas 1 SMA sudah cari-cari informasinya. Oke. Supaya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti tes. Ada tesnya. Ada tesnya juga ya, ada program khususnya juga ya? Iya. Oke. Benar-benar. Dan mereka itu beasiswa full dan tidak perlu tinggal di Jepang setelah lulus atau tamat dari kuliah. Tamat sekolahnya. Boleh langsung pulang ke... Oke. Iya, jadi itu dia Cindy Pongo yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Novia. Jadi dari kelas 1 ya itu sudah harus harus bisa lihat-lihat peluang juga, cari informasi agar nanti bisa ikut tesnya di sana. Ini lagi ada pertanyaan dari Dani, masih balik lagi nih Kak Novia. Penasaran nih, soalnya orang Biak di Jepang. Tadi sudah saya hai awal pertama bahasa Jepang, aduh. Cuman bisa ayal saja, kapan saya lagi bisa nih. Oke, ini motivasi sekali nih. Iya, Novia. Ini tadi Kak Dani tanya, biasanya dalam bahasa Jepang ada namanya kalimat kanji dan juga romanji. Apa bedanya? Kanji dan romanji. Romanji itu huruf Romawi, alfabet biasa, kayak A B C D E F G gitu, kayak Indonesia, iya sama. Kalau kanji itu sendiri seperti tulisan Cina. Jadi Jepang itu menggunakan 4 huruf, salah satunya yang tadi yang alfabet itu untuk penulisan bahasa Inggris, dan ada hiragana, katakana, dan kanji. Oke. Kanji itu yang seperti hurufnya seperti huruf Cina yang banyak garis-garis itu. Begitu. Kanjinya. Dan dan ada 2 huruf lagi, hiragana dan katakana. Oke. Kalau romanji itu seperti alfabetnya ya. Romaji itu Romawi. Romawi. Oke, saya yang salah dengar. Iya. Oke. Tapi karena dalam bahasa Jepang jadi dibilangnya Romaji. Oke, Romaji ya. Romaji. Iya, itu dia bedanya. Siap. Sorry. Iya, buat Kak Dani itu dia bedanya. Ini lagi ada pertanyaan ini Novia. Kalau sedang kuliah dan ingin cari beasiswa masih bisa kah? Mungkin bisa direkomendasikan. Oh, masih bisa. Iya, benar. Masih bisa. Masih bisa. Saya sih udah lihat detailnya seperti apa. Cuman mungkin mereka ada batas umurnya. Nanti coba dicek. Ada batasan usianya juga. Nggak usah kasih tahu sudah. Iya, siap. Iya. Oke, jadi masih ada peluangnya ya. Masih bisa. Masih bisa. Iya, masih bisa. Iya, jadi itu dia tadi yang sudah disampaikan juga sama Novia. Ini sudah hampir 11 tahunan juga di Jepang. Banyak hal yang sudah dilalui. Ini proses demi proses sampai sekarang ini. Bahkan sampai sudah berbahasa Jepang. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kalau kita di Papua, seorang wanita Papua yang artinya kalau berada di sana dan bisa meraih pendidikan, itu biasa kita kenal dengan sebutan Binsyowi ya. Berarti hormat untuk kakak. Oke. Iya. Aduh, masih belajar lagi. Luar biasa. Ini juga bisa memotivasi teman-teman muda juga di Biak. Oke, Novia, ini sebagai profesinya sebagai insinyur
insinyur desain electronic device ya. Oke. Menurut Novia sendiri sebagai seorang insinyur, kita beralih ke profesinya Novia. Apa yang menjadi pekerjaan utamanya Novia di sana? Jadi saya mendesain electronic device. Jadi electronic device itu benda-benda yang ada di dalam setiap barang elektronik. Jadi contohnya itu kayak kapasitor, resistor, dan juga coil dan sebagainya. Jadi kita mendesain, membuat benda-benda itu. Iya. Mulai dari ukurannya, materialnya apa, harus pakai berapa banyak, ukurannya berapa, dan juga suhu berapa sampai di pembuatannya dan juga pemasarannya juga kita harus melihat untuk mutunya baik, tapi dengan harga yang murah. Iya. Karena pesaingnya banyak. Jadi kita harus memikir dari segala sisi untuk pembuatan barang elektronik. Oke. Jadi tugas utamanya mendesain barang-barang elektronik sesuai dengan kebutuhan ya. Benar. Oke. Electronic device. Oh iya. Siap. Bedanya itu kalau elektronik itu sudah jadi barang elektroniknya. Iya. Sedangkan electronic device itu benda-benda yang di dalam electronic device yang menopang sistem dari barang elektronik itu sendiri, termasuk di mobil dan juga pesawat dan juga kapal. Oke. Jadi kalau elektronik sudah jadi satu barang utuh ya. Iya, benar. Kalau electronic device-nya berarti ini bagian peralatan dari satu elektronik itu yang harus didesain menjadi satu. Iya. Oke, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat sulit juga kalau mau dipikir-pikir, apalagi dengan gelar sebagai seorang insinyur. Ini bukan hal yang mudah. Ini betul-betul membanggakan semua generasi muda nih. Mungkin banyak juga di antara mereka yang ingin mengejar karir yang sama juga seperti Novia. Oke, sebagai seorang insinyur sekaligus tugas utamanya tadi sudah disampaikan. Kira-kira menurut Novia sendiri, apalagi NCC atau Nippon Chemical Condenser Corporation ini salah satu perusahaan ternama juga di Jepang yang luar biasa ya. Ternama di Jepang dan di dunia untuk electronic device sendiri. Dia share number 1. Wow. Jadi mutunya paling baik. Iya, luar biasa. Jadi kalau orang yang bergelut di bidang elektronik, mereka akan tahu Nippon Chemicon. Iya, betul. Nippon Chemicon, perusahaan Nippon Chemicon ini. Ya. Bukan hanya, tapi sudah mendunia perusahaan ini. Dunia. Ya, benar. Okay. Sudah juga pernah saya sempat dengar juga perusahaan ini, tapi ya beruntungnya karena hari ini bisa dengan Novia, bisa komunikasi, lebih banyak yang di-share juga. Jadi tadi pembelajaran banyak. Oke, selain itu Novia, mungkin selama berada di Jepang dengan pekerjaannya, profesinya sebagai seorang insinyur desain, ada tidak hal-hal yang Novia anggap sebagai kendala atau tantangan selama bekerja? Dengan orang-orangnya semua fine-fine saja. Fine-fine saja, dan orang Jepang kalau mereka sudah percaya, mereka benar-benar bisa diajak kerjasama. Orang Jepang tuh luar biasa. Jadi tidak ada kendala sama sekali untuk saya. Kita punya dan juga mungkin karena sudah berbahasa Jepang dengan baik, jadi sama sekali tidak ada kendala dalam berbicara maupun dalam pekerjaan seperti menulis laporan dan mengadakan eksperimen, itu sudah tidak ada masalah lagi. Satu-satunya masalah itu keluarga jauh, itu saja. Rindu sekali ya, itu sudah betul. Oke. Ya, itu juga sebagai suatu tantangan juga karena memang harus terpisah dari keluarga. Itu semua karena tuntutan karir, pekerjaan. Tapi sejauh ini semuanya berjalan lancar, aman-aman saja Novia. Komunikasi tetap ada dengan keluarga. Iya. Okay. Dan biasanya tuh telepon weekend karena hari kerja, biasanya pulangnya sampai jam 9 malam, jam 10, seperti itu. Oke, jadi lama durasi kerjanya berapa lama? Paling cepat 8 jam ya. 8 jam. Selama sehari kerja 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 5 sore itu waktu standarnya. Tapi biasa kita overtime job lagi sampai jam 8, 9, 10. Seperti itu. Kok jadi saya yang ngerasa mindas di sini. Oke, luar biasa Novia. Iya, 8 jam dengan durasi kerja. Mungkin Novia bisa targetkan ini dari sekian banyak perwakilan dari Indonesia. Ada berapa banyak ini? Mungkin Novia bisa targetkan sendiri beberapa banyak orang Indonesia yang bersama dengan Novia berada di perusahaan tersebut. Sekarang saya sendiri. Sendiri.
ya sebagai orang Indonesia dan orang Papua. Papua luar biasa. Oke. Yang ada di Jepang saat ini ya. Iya. Dan kita sendiri tahu bahwa dengan profesi ini memang merupakan sesuatu profesi yang mungkin susah juga untuk kita bisa berada, apalagi berada di posisi di luar negeri, bukan di dalam negeri sendiri. Ini betul-betul menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Oke, ini di perusahaan yang Novia kerja ini bisa ditargetkan kira-kira berapa banyak karyawan yang berada di sana? Jumlah karyawannya berapa banyak? Ada sekitar 2.000-an atau berapa? Untuk seluruhnya total di dalam dan di luar negeri 6.000 sampai 7.000-an ada. Oh iya. Hampir berapa Novia? Sorry. 6.000-an. 6.000-an. Totalnya. Iya, 6.000-an. Karena kami punya perusahaannya di dalam negeri dan juga di luar negeri. Iya. Jadi kami yang di dalam Jepang ini bukan hanya kontrol di dalam Jepang, tapi kita juga kontrol yang di luar negeri. Di Taiwan, di Jerman, di Amerika. Itu kami di Jepang yang membantu mereka mengontrol. Jadi istilahnya di sini tuh central office-nya. Oke, jadi di sana Novia dengan teman-teman saya menjadi central office juga di Jepang ya. Ya, jadi kita yang mengontrol perusahaan-perusahaan cabang yang di luar negeri. Termasuk juga ada di Indonesia, di Bekasi. Oke. Iya, Novia, kita lihat lagi dulu di Instagram sudah banyak yang say hi ini, full sekali ini, super love-nya juga untuk Novia. Oke, ada lagi nih Messi Rumbia, kakak mau tanya saja pekerjaan di insinyur desain itu susah atau tidak? Kalau untuk pemula sangat susah. Kalau untuk pemula, tapi kalau kalau sudah ada pengalaman dan juga pengalaman dan jam terbang ya mudah saja. Oke, jadi begitu. Yang penting ada pengalaman saja. Terus kalau jadi pemula awal pertama memang ini butuh perjuangan ya kan Novia ya. Sangat susah. Oke. Iya luar biasa. Apalagi juga di NCC ini atau Chemical Condenser Corporation di Jepang ini sudah mendunia bahkan kemana-mana dengan profesinya Novia sebagai insinyur. Pak ini sudah dibilang mantap, sudah kuat sudah ini. Oke. Iya, ini juga ada yang tanya nih Kakak Novia. Daniel kembali lagi, kakak kalau di Biak tinggalnya di mana? Kasih tahu nggak ya? Di mana ya? Di Samova Dalam. Di Samova Dalam. Iya, jadi itu dia Kakak Daniel, Kakak Novia tinggalnya di Samova Dalam, di Samova. Oke, nanti kalau sudah ada di Biak informasi biar mungkin ada yang mau ke sana berkunjung kah? Oh iya. Sambil tanya-tanya. Jadi ini motivasi juga ya buat teman-teman juga yang ada di Biak. Oke, tadi itu begitu yang sudah dijelaskan sama Novia dari segi pekerjaannya. Jadi ternyata tempat Novia kerja juga ini sebagai sentral juga, office sentral ya dari perusahaan yang ada di sana. Oke, selain itu juga Novia masih ada lagi dia tantangan-tantangan yang Novia rasakan hingga sampai saat ini dalam kondisi kerjanya atau selain itu tidak ada. Pada awal-awal kerja karena mungkin orang asing dan juga perempuan dan kebetulan Disa punya departemen ini semuanya laki-laki, insinyurnya semuanya laki-laki. Oke. Jadi ada seperti mereka pada perasaan seperti ini sudah perempuan orang asing, apakah dia bisa seperti gitu. Tapi dengan berjalannya waktu bos saya tuh sampai bilang kamu tidak usah pulang ke Indonesia, di Jepang saja. Waduh luar biasa. Jadi ada juga perbandingan ya. Dipercaya, iya. Jadi ada juga perbandingan dengan teman-teman di situ bahwa ini bisa atau tidak. Betul-betul ini butuh kita profesional luar biasa. Iya, jadi mereka dengan berjalannya waktu sekarang sudah mungkin sekitar 10 proyek yang saya tangani. Sudah 10 berbeda-beda. Iya. Yang sudah yang sedang ditangani sekarang. Jadi yang sudah itu sudah tidak tahu berapa banyak dari 5 tahun kerja ini. Oke, semuanya berjalan lancar.
lancar-lancar semua. Iya, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Oke, selain itu juga sebagai seorang insinyur desain electronic device ini, Novia, mohon maaf sebelumnya, ini juga jadi motivasi buat teman-teman, mana tahu juga ada yang ingin memulai karir juga seperti Novia atau mengikuti jejak karir. Minta maaf sebelumnya juga buat Novia sebagai seorang insinyur, penghasilan dalam sehari ini, dalam sebulan, minta maaf kalau bisa disebutkan, kalau tidak secukupnya saja. Oke. Iya. Tidak apa-apa disebut, aduh orang dengar malu lagi. Oke. Jadi kita punya penghasilan kurang lebih, karena kan nanti ditambah dengan overtime. Iya. Jadi overtime itu kita dibayar juga, beda dengan gaji dasarnya. Jadi gaji dasarnya sendiri itu 27 juta mungkin. Wow. Terus ditambah dengan overtime ya mungkin kurang lebih 30 mungkin ya. Tapi biaya hidupnya juga tinggi. Jadi ya jangan pikir sebanyak uangnya. Mana tahu kalau datang ke Biak bisa traktir sekaligus sama saya juga. Oh, itu pasti. Luar biasa. Itu bisa pasti. Oke. Kalau dan berbicara, juga ada bonusnya. Jadi 1 tahun itu ada bonusnya 2 kali. Iya. Jadi bonusnya itu tergantung pendapatan dan keuntungan perusahaan. Jadi bonusnya sendiri itu 6 bulan dapatnya sekali, sekitar 30 sampai 50 juta, tergantung dari keuntungan perusahaan. Iya. Itu dalam sebulan ya? 6 bulan dapatnya sekali, itu bonus. 6 bulan, wow, luar biasa. Jadi sudah ada gaji pokok, sudah ada tambahan bonus. Waduh, kayaknya rencana mau ke arah mana dari Jepang, mau lari kemana lagi nih? Oke. Oh, jadi jadi sementara kerja di sini, saya juga dapat tawaran ke Italia dan juga ada perusahaan lain di Jepang. Cuman saya berpikir untuk tetap di perusahaan yang sekarang dulu. Oke, jadi selain juga di Jepang, masih ada lagi tawaran-tawaran lain ya. Kalau seandainya Novia ditawar untuk ke tempat lain, masih mau? Tergantung tujuan hidup saya. Luar biasa. Komplit ya. Oke. Iya, jadi tadi kalau kita sebagai inspirasi juga untuk teman-teman muda di Biak ini, dengan berada di luar, penghasilan yang sudah luar biasa, mungkin orang bilang apa lagi yang kurang. Oke. Iya. Apalagi yang kurang? Yang kurang itu belum pulang dan belum punya jodoh. Belum ya. Belum pulang ke Papua dan belum bangun pembangkit listrik. Oke, itu juga salah satu planningnya Novia ke depan. Ya, kalau Tuhan kehendaki semoga itu bisa jadi. Amin, kita doakan bersama semoga niat baiknya Novia ini atau mungkin rencana ke depan untuk di Biak semua terlaksana. Oke. Ya, Novia ini apa motivasinya Novia untuk teman-teman muda agar bisa sama seperti Novia ke depannya? Ada motivasi. Ada tips-tips khusus yang bisa Novia sampaikan untuk teman-teman di tips-tips khusus. Baik, jadi tips-tips khusus saya jadi waktu dulu kuliah tuh pakai smartphone. Iya. Karena itu sangat mengganggu. Jadi kalau bisa waktunya itu dipakai untuk membaca buku itu akan sangat membantu untuk memperluas pengetahuan dan juga menjadi motivasi. Jadi kalau bisa banyak membaca buku. Iya. Jadi itu saja tipsnya ya, lebih banyak untuk meluangkan waktu, lebih banyak untuk membaca buku. Iya. Selain itu tidak ada? Dan kurangi waktu nongkrong. Waduh, itu dia. Apalagi anak muda nih paling sekali nih lekat dengan yang namanya nongkrong. Nongkrong itu paling lekat, terus penggunaan smartphone, waduh. Sudah tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Oke, Novia, nanti kita balik lagi. Harus punya fokus yang jelas. Iya. Harus punya fokus yang jelas dari umur dini. Saya mau kemana gitu. Jangan tunggu nanti selesai lulus kuliah baru. Aduh, saya mau bagaimana? Akhirnya tidak jelas anaknya mau kemana.
Jadi segala sesuatu harus disiapkan dari sebelum-sebelumnya, jangan tunggu hari-hanya dulu. Oke. Ya, baik Novia, nanti kita balik lagi, kita break dulu. Oke. Tetap stay saja. Dan untuk teman-teman nanti yang mau bertanya masih terus di live Instagramnya Pro 2 atau juga di 0981247711. Semangat. Kangen. Lama banget nih nggak ketemu kalian. Jangan peluk-peluk. Sana. Ih, kenapa sih? Kalian kayak lagi musuhan, duduk jauh-jauhan gini, terus aku nggak boleh peluk. Sedih. Bukan sombong. Kita lagi social distancing. Apaan tuh social distancing? Kemana aja sih? Itu strategi kesehatan untuk mencegah dan menghambat penyebaran virus COVID-19. Nah, salah satu caranya yaitu jaga jarak sekitar 2 meter dan jangan bersentuhan. Terus kalau merasa sakit atau telah terinfeksi harus isolasi diri. Gitu ya. Jadi kita gak bisa peluk-peluk nih. Enggak! Hari ini saling menjauh adalah cara terbaik untuk bersatu. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, masih di kelas inspirasi, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Ya, ini masih menghadirkan narasumber kita yang sama, Kak Novia Rumbewas, yang tetap stay at home di sana ya, di kafe. Oke. Semangat Novia, masih semangat. Ya, masih semangat. Oke. Hari ini kerjanya masih ada atau libur hari ini kerjanya? Cuti 1 hari. Aduh, luar biasa. Minta maaf ya sebelumnya. Oh, tidak apa-apa. Ada urusan lain juga jadi sekalian. Oke. Iya, ini tadi sudah Novia berikan motivasi buat teman-teman generasi muda di Biak, bahkan di Papua secara khusus. Ini harapan ke depan untuk Novia buat teman kita di sini. Kira-kira apa harapannya Novia? Harapan saya terutama untuk yang masih muda-muda. Iya. Kalau ini yang Bapak bilang untuk saya, saya bilang lagi untuk generasi ke bawah, fokus jangan terpengaruh. Fokus jangan terpengaruh. Oke. Jadi itu harapannya Novia. Nanti masing-masing bisa menjabarkan sendiri. Iya, menjabarkannya sendiri. Oke. Jadi ini cuma 2 kata saja tapi maknanya luar biasa. Iya. Fokus. Jangan terpengaruh. Oke, fokus dan jangan terpengaruh. Saya jadi lupa tadi. Oke, sorry. Iya, jadi semangat juga nih Novia. Oke, Novia, selanjutnya nanti rencana ke depan untuk Novia sendiri selain di sana, kalau sebenarnya Novia ditawari untuk pulang ke Indonesia, bagaimana tanggapan Novia? Mau ke tidak untuk bekerja di sini atau mungkin sebelumnya ada tawaran-tawaran untuk datang ke Indonesia untuk bekerja di sini? Dari Indonesianya sendiri, maksudnya dari kantor saya di sini atau dari kantornya Novia atau mungkin ada juga yang artinya komunikasi sama Novia untuk minta Novia harus ke Indonesia atau gimana? Ada tidak tanggapannya? Baru rencana-rencana saja, belum ada seriusnya belum. Belumnya. Tapi mungkin dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Dan juga saya rasa penting untuk pulang ke Papua dan mulai melakukan research atau melakukan penelitian kecil di Papua. Oke, semoga semuanya berjalan lancar, semuanya terjadi sesuai yang Novia rencanakan. Kita doakan bersama supaya bisa ke depan lagi lebih baik terus ya. Oke, Novia sudah berbagi waktu. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah disampaikan. Ini sebelum kita closing statement ini, Novia, menurut Novia sendiri, apalagi kita saat ini berada di tengah pandemi COVID-19, ya? Iya.
Oke, bagaimana menurut Novia, minta maaf sebelumnya, suasana di Jepang dengan adanya pandemi seperti apa? Apakah aktivitasnya tetap berjalan atau? Untuk saya sendiri, perusahaan kami sudah libur. Dari libur. Pertama adanya COVID-19 sampai hari ini. Tetap berjalan ya. Tapi untuk anak sekolah, anak sekolah mereka libur hampir sudah 2 bulan. Iya. Tapi mulai dari minggu kemarin mereka sudah kembali lagi ke sekolah dan sekarang kayaknya kami sudah new normal di sini. Sudah normal. Sudah aktivitas seperti biasa. Iya, benar. Tapi protokol kesehatan tetap digunakan, misalnya dengan penggunaan masker. Iya. Karena yang bagusnya di Jepang itu karena mereka budayanya sudah kebersihan, menjaga kebersihan, dan juga masker itu sesuatu yang bukan hal baru di Jepang. Karena orang sudah sering menggunakan masker kalau keluar rumah. Jadi walaupun beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap ya menjalankan anjuran ataupun juga protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Oke, mungkin dan harus dengar-dengaran sama pemerintah. Betul. Dengar-dengaran sama pemerintah. Iya, sebagai masyarakat yang baik, yang bijak, apapun yang disampaikan dari anjuran oleh pemerintah setempat perlu kita juga ikuti ya. Apapun yang disampaikan itu perlu kita lakukan juga. Oke, tapi orang-orang di sana semuanya taat ya. Artinya apapun yang disampaikan semuanya disiplin. Sangat taat. Sangat benar. Disiplin. Bagaimana Novia untuk pandangannya Novia jika dibandingkan dengan kita di sini, di sana lebih taat lagi ya? Iya, kalau di Indonesia masih ini sekolah batu. Masih oke. Iya. Jadi di sana tetap tertib, disiplin waktu juga sangat diperlukan sekali ya. Sangat, iya, benar. Oke, sebelum kita closing statement sekali lagi, Novia, mungkin adakah hal-hal positif yang mungkin Novia bagikan buat teman-teman di sini sebagai motivasi untuk mereka sebagai generasi muda? Motivasi. Oke. Jadi motivasi saya untuk semua yang dengar hari ini, untuk orang asli Papua sendiri dan juga untuk siapa saja anak, bahwa kita sudah bisa diukur dengan ukuran orang lain. Misalkan ada orang lain yang kenal saya, dia bilang, Novia kamu tuh bodoh, kamu tidak bisa bikin ini. Kita tidak boleh boleh mendengarkan apa yang hal negatif yang orang lain bilang terhadap diri kita. Karena yang tahu diri kita itu ya kita sendiri gitu. Dan setiap manusia ada tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Amin. Tanya Tuhan tujuan hidup saya itu apa, seperti itu. Dan juga selagi kita berusaha, apapun kita bisa gapai. Dan juga di sini saya mau kasih sebagai contoh. Jadi dalam arti adik-adik atau anak-anak kita nanti lihat kalau saya bisa, mereka juga bisa. Mau di Jepang kah, mau di Jakarta, di luar angkasa juga kita tetap bisa. Oke. Jadi diri sendiri ya. Jadi jangan berperan sebagai peran orang lain, tapi jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri dan apa yang diukur dari orang lain itu belum tentu itu nilai kita. Itu mungkin nilainya dia. Dia pisong pernah bisa kayak begitu. Oke, setiap orang pasti sudah digaris bawahi dengan rencana masa depannya masing-masing ya. Oke, sayang sekali teman-teman dan juga untuk semua generasi muda di Biak. Ya, kebersamaan kita untuk kelas inspirasi edisi hari ini. Iya, 10 Juni 2020. Oke, sayang sekali karena sambungan live IG kita di siang hari ini ya agak sedikit buruk. Kita coba kembali untuk koneksi dengan rekan Novia di sana. Oke, terima kasih sudah begitu banyak juga yang sudah dibagikan. Koneksinya terputus ya bersama rekan Novia. Ya, tapi sudah begitu banyak pengalaman yang sudah dibagikan sama Novia tadi. Mulai dari awal pertama kali ia berada di Jepang, terus profesinya di sana dengan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang insinyur elektronik, desain device elektronik ya di Jepang. Sudah banyak hal. Sayang sekali Novia terputus
Halo, iya maaf. Kayaknya sudah pas 1 jam, jadi terputusnya otomatis. Iya, luar biasa. Ini sudah pukul 12 lebih 52. Closing statement terakhir Novia, harapan Novia dengan adanya pandemi corona di Indonesia bahkan juga di dunia ini, harapannya Novia ke depan untuk generasi muda, walaupun adanya pandemi, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi muda? Iya, jadi adanya pandemi ini harus memacu kita untuk berpikir 2 kali daripada saat normal. Iya. Dan juga kedepannya ini akan ada banyak tantangan-tantangan baru dan juga masalah-masalah baru yang bermunculan dari COVID ini sendiri. Seperti kita harus belajar online, karena kita tahu belajar online belum pasti efektif di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin untuk menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Iya. Dan untuk anak-anak mungkin agak susah untuk mengontrol diri sendiri untuk belajar. Jadi peran orang tua sangat penting menurut saya. Oke, terima kasih untuk Novia sudah berbagi begitu banyak pengalaman untuk kita di sini, sesuatu yang luar biasa. Oke, biasanya kalau orang Jepang kalau berhormat biasanya bagaimana Novia? Ajari dulu. Oke, terima kasih buat Novia. Iya, tunduk saja, siap. Oke. Sama-sama. Iya. Oke Novia, mungkin yang terakhir, bagaimana tanggapan Novia dengan adanya program kelas inspirasi di RRI? Oh, sangat luar biasa. Menurut saya ini yang perlu ditingkatkan karena anak-anak muda sekarang itu harus diberikan motivasi, harus diberikan inspirasi supaya kedepannya mereka berpikirnya tuh di luar zona nyaman mereka seperti itu. Jadi untuk teman-teman inspirasi Pro 2 Biak, job tingkatkan terus dan terima kasih. 100%. Oke. Iya Novia, terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah disempatkan. Kurang lebih hampir 1 jam ini. Mohon maaf apabila menyita waktu dari tadi untuk waktu kerjanya. Oke, harapan kita ke depan semoga Novia tetap sukses, terus menjadi motivasi bagi generasi muda di Indonesia, secara khusus buat kita juga yang ada di Biak, yang ada di Papua. Semoga ke depan jauh lebih baik. Oke Novia, kita jumpa lagi di kelas inspirasi. Jika diundang kembali, pasti bersedia ya, semangat ya. Ya pasti. Oke. Kita waktunya sama. Ini saya selamat siang sama dan waktu di sana ya. Iya. Ya benar. Kita waktunya sama karena satu garis bujur. Oke. Ya siap. Novia sebelum akhiri mungkin ucapan goodbye atau say bye bye begitu dalam bahasa Jepang dan juga bahasa daerah, mungkin Novia bisa ini lebih memotivasi lagi. Minasan mata imasho. Oke. Saya cuma bisa oke saja Novia, Oke. Ya, terima kasih Novia, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses terus dengan semua aktivitasnya. Bye. Ya, baik pendengar, terima kasih. Itu dia rangkaian acara kita dalam kelas inspirasi edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Sudah banyak hal yang kita tanyakan dalam program kelas inspirasi bersama narasumber kita yang ada di Jepang, Osaka, Jepang, Insos Jepang, Novia Rumbewas. Sudah begitu banyak yang disampaikan, berbagi pengalaman, memberi motivasi dan juga inspirasi buat generasi muda. Untuk kita secara khusus di pihak Nufor, semoga apa yang belum kita laksanakan atau mungkin kurang-kurangnya dari kita sebagai generasi muda, akhirnya juga bisa menjadi motivasi ya, agar kita lebih paham betul tentang aktivitas atau juga rencana-rencana kita ke depan sebagai generasi muda, biar ke depannya juga kita dimudahkan dan lebih dibekali dengan berbagai macam pengetahuan yang luar biasa juga tentunya. Ya, kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan dalam program kelas inspirasi yang nantinya akan menghadirkan generasi muda yang berkualitas, yang nantinya akan menginspirasikan semua generasi muda di Biak. Buat rekan Novia, terima kasih juga yang sudah bergabung, semakin sukses
Dan untuk kita semua tetap sukses merencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Kita juga bisa menginspirasikan diri kita sendiri untuk jauh lebih baik lagi untuk menata masa depan kita ke depan. Ya, pendengar, tepat pukul 13 nanti kembali saya ajak Anda untuk mengikuti kabar berita Pro 3 dengan dinamika olahraga yang dirangkum dalam berita olahraga tepat pukul 13 dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Edisi hari ini sekali lagi 10 Juni 2020 mengantar kita hingga ke pukul 13. Rangkaian hiburan kembali saya hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Satu dari Govinda dengan Hal Hebat. Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.